Film dibuka dengan saudara kembar yang haus akan ilmu bela diri, bernama Matteo dan Mathias. Mereka dikenal sebagai petarung yang mematikan dengan guru yang berbeda. Guru Matteo bernama Wop, yang sudah dianggapnya seperti ayah kandungnya sendiri, sedangkan guru Mathias tak diketahui. Tak banyak yang mengetahui kalau mereka adalah saudara kembar termasuk guru Wop, serta keluarga Matteo sendiri, yaitu anak dan istrinya. Tinju kondor adalah pukulan mematikan yang berasal dari suku Inca yang pernah ada di abad ke-10 hingga 16 Masehi. Jika kita mencari suku tersebut di Google, maka akan muncul Lost City of the Inca atau kota yang hilang. Itu artinya, keberadaan suku Inca benar adanya. Atas informasi yang didapatkan dari gurunya, Matteo mengajak kakaknya Mathias mencari seorang guru yang masih menyimpan kitab kuno tinju kondor di sebuah bukit. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menemukan kediaman guru yang dimaksud. Kita sebut saja Suhu. Sayangnya Suhu hanya akan memilih satu dari mereka, yaitu Matteo. Matteo berusaha meyakinkan Suhu agar menerima kakaknya juga karena kemampuan Mathias jauh di atas Matteo. Akan tetapi Suhu memilihnya, bukan karena kemampuan atau keahliannya, melainkan kepribadian seseorang. Dengan berat hati, Mathias meninggalkan tempat itu. Sebagai murid baru, Matteo ditugaskan bekerja di dapur selama 1 tahun. Dengan ikhlas, ia menjalani perintah Suhu tanpa mengeluh sedikit pun. Singkat waktu 1 tahun pun berlalu. Kini Matteo akan mulai mempelajari dasar seni bela diri kondor. Mulai dari latihan ketahanan fisik, mengontrol emosi dengan berpuasa, meditasi, meringankan tubuh, hingga latihan tinju kondor menggunakan nutup mata. Saking beratnya pelatihan tersebut, 2 dari 3 muridnya sampai menyerah. Tanpa diduga, selama itu juga Mathias diam-diam mengikuti latihan tersebut. Meskipun Suhu menyadarinya, ia tak mempermasalahkannya karena ia menghargai semangat Mathias yang tak pantang menyerah. Tak terasa waktu pun berlalu. Kini saatnya Matteo turun gunung dan Suhu berniat akan memberikan kitab rahasia yang selama ini diincar oleh banyak perguruan bela diri. Ia mempercayakan kitab tersebut pada Matteo agar tak jatuh ke tangan orang yang salah. Ia juga mengingatkan Matteo untuk menggunakan pukulan tersebut hanya pada keadaan darurat saja. Namun tanpa diduga, Mathias yang sejak awal mengincar kitab tersebut membunuh Suhu dan menghajar adiknya sendiri hingga tak berdaya. Beruntung Matteo masih selamat dan meminta pertolongan guru Wop. Setelah sembuh total, Matteo mencukur habis rambutnya dan terus berlatih untuk menghadapi Mathias. Hasta que encontré el equilibrio. Cualquier cosa además.
Singkat cerita, waktu pun berlalu. Tanpa lelah, Matteo terus mencari kakaknya untuk merebut kitab kondor. Dalam misi pencarian itu, ia selalu mendapat serangan dari orang-orang suruhan kakak kembarnya. Di pantai ia bertemu dengan seorang pria bernama Andres yang mengetahui kelemahan Matteo, yaitu fotofobia atau sensitif terhadap cahaya yang menyilaukan. Berkat latihan yang tekun, ia berhasil memenangkan pertarungan dengan mata tertutup. Andres akhirnya mengakui kekuatan tinju kondor Matteo yang terdapat dalam kitab kuno. Namun Matteo dengan jujur berkata bahwa orang yang dicarinya adalah Matias, kakak kembarnya. Sin berpindah ke Matias. Ia memerintahkan murid terbaiknya bernama Kalari untuk membunuh adiknya untuk mendapatkan kitab kondor. Jika Kalari berhasil membunuhnya, kitab tersebut akan menjadi miliknya, ucap Matias. Jadi, selama ini Matias membohongi para pembunuh yang mengincar adiknya dengan dalih kitab kondor berada di tangan Matteo. Matias bahkan tega mendatangi keluarga Matteo dan berpura-pura menjadi Matteo pada anak istrinya, karena memang keluarganya tak mengetahui jika Matteo memiliki saudara kembar. Di sebuah bar, terlihat geng pria berkepala plontos sedang menggoda wanita yang sedang bersama pasangannya. Tak lama kemudian, Matteo datang meminta air putih. Merasa terganggu dengan kehadiran Matteo, si botak Ipin menghampirinya dan langsung mengguyur Matteo dengan segelas bir. Awalnya Matteo tetap tenang sembari mengingat pesan suhu akan pentingnya mengontrol emosi. Namun serangan si Ipin lantas membuatnya sadar bahwa membersihkan sampah masyarakat itu juga penting, dan inilah yang terjadi. Ketika hendak pergi, Kalari mencegahnya dengan cahaya silau. Matteo tak kaget. Ia yakin Kalari adalah murid kakaknya karena mengetahui kelemahannya. Kalari tak mengelak dan mengakuinya. Ia lantas meminta Matteo mau memenuhi undangannya untuk berduel. Tak ingin membuat keributan di bar, Matteo langsung menyetujuinya sesuai tempat dan waktu yang telah ditentukan. Setelah membuat kesepakatan dengan Matteo, Kalari mendatangi guru Matteo, Wok, atas saran Matias. Menurutnya, akan sangat sulit mengalahkan adiknya melalui fisik saja. Untuk itu, serangan psikologi adalah satu-satunya cara mengalahkannya jika fotofobianya teratasi. Tanpa perasaan, Kalari menghancurkan kepala murid Wok dan membunuh Wok. Kemudian mengambil atributnya untuk dijadikan senjata psikis Matteo. Sementara Matteo memilih beristirahat di hutan, dan lagi-lagi ia mendapat serangan saat beristirahat. Pria tersebut hanya menginginkan kitab kondor. Matteo berkata, kitab itu berada di tangan kakak kembarnya. Jelas saja, pria itu tak percaya sembari menodongkan pistol, dan inilah yang terjadi. Setelah itu ia bergegas memenuhi janjinya pada Kalari di sebuah gedung terbengkalai. Sebelum memulai pertarungan, mereka berdua mempersiapkan diri masing-masing dengan meregangkan otot dan pemanasan.
Dan pertarungan pun dimulai. Lalu tiba-tiba, Kalari membuka bajunya, namun ia mampu mengatasinya dan membuat Kalari kembali tersungkur. Ia mulai membuyarkan konsentrasi Matteo dengan berita yang sangat mengejutkan, di mana Matias telah membunuh istri dan anaknya secara sadis. Istrinya benar-benar tak menyangka suaminya tega melakukan itu. Seketika itu juga, tubuh Matteo menjadi lemas. Kalari kemudian melemparkan atribut Guru Wok yang semakin menjatuhkan mentalnya. Ketika Kalari hendak menyampaikan pesan terakhir Guru Wok, mendadak Matteo kembali bangkit dengan mengeluarkan jurus pamungkasnya. Perpaduan elang terbang dan pukulan maut kondor yang menyebabkan kepala Kalari hancur lebur. Di akhir film diperlihatkan, Matteo melanjutkan pencarian saudara kembarnya Matias. Oleh karena itu, dipastikan film ini akan ada kelanjutannya guys, yang akan mempertemukan Matteo dan Matias untuk memperebutkan kitab tinju kondor. Oke guys, sekian dulu cerita kali ini. Teteh doakan kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Sayonara. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.